Jadi sesuai judul, di video kali ini mau nyeritain produk dari IQOS. Tapi yang mau gue ceritain di video ini bukan IQOS yang Illuma yang biasa kalian temuin di gerai-gerai IQOS di beberapa toko di Indonesia. Yang ini tuh yang Illuma i Prime. Jadi bukan Illuma Prime doang. Kalau yang IQOS Illuma Prime udah banyak yang bikin tutorialnya. Dan kalau yang ini kayaknya baru gue doang yang bikin. Gue nggak tahu juga di Indonesia udah ada yang buat tutorial yang iPrime ini udah ada yang buat atau belum. Karena ini tuh menurut gue jauh lebih menarik daripada IQOS lain yang pernah gue temuin. Jadi gue pengen ceritain pengalaman gue selama pakai si IQOS ini. Nah untuk ini kita langsung buka dulu boxnya. Di sini nih ada kitab-kitab. Di sini isinya tuh ada kitab-kitab kayak gini, ada kertas-kertas lah, manual instruction. Tuh, di sini ada manual instruction. Nah, di sini ada cara-cara pakainya. Nanti ini gua jelasin. Langsung aja kita ke produknya dulu. Di dalam ininya ada ini nih holdernya yang buat kita isapnya, masukin tereanya. Di sini ada ininya nih buat charging holder lah kalau nggak salah ini namanya nih. Ini tempatnya kayak gini. Nanti ditaruh aja. Isinya itu di sini nggak ada lagi, cuman charger doang. Udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Nah, yang buat gua menarik dari produk ini tuh katanya di sininya itu dia touchscreen ya. Nah, tuh ini di sini ada touchscreen ya. Bisa kelihatan nggak di sini tuh dia touchscreen. Jadi kan kalau produk-produk sebelumnya kan nggak touchscreen nih. Misalnya kayak gini. Terus ini buat yang high power juga nih, gue punya yang ini, dia nggak kayak touchscreen. Cuman sementara yang di sini nih dia ada touchscreen-nya. Dan gue udah cek di semua store, di semua lininya tuh, dia tuh jual produknya semua tuh warnanya tuh gradasi yang di bagian ininya. Ini dari sini tuh gradasi semua. Nggak ada yang warnanya satu warna gitu tuh pasti gradasi. Nah kalau misalnya nih kayak di sini nih kayak, ini kan kita ada tandanya nih, 2 nih, kelihatan nih. Kalau ini 2 kayak gini, ini tandanya dia bisa dipakai buat 2 kali berturut-turut. Kalau misalnya biar gampangnya daripada gue iniin, gue tunjukin di sini aja deh. Di petunjuknya biar kalian yakin. Nih di sini tuh ada ininya, ada 2 nih. Kalau ini 2 ini tandanya bisa 2 kali sesi. Nah kalau udah tinggal 1 ini udah tinggal sekali. Terus kalau 0 ini, dia berarti udah baterainya. Bisa ada baterainya, baterai gire berarti artinya baterainya udah habis. Terus kalau yang ini error. Kalau tandanya kayak gini, ini error. Di sini misalnya kalau ada error, ini harus si holder ini nih masukin ke sininya, terus masukin ke sini, terus nanti di reset, habis di reset dia bisa balik lagi. Gue sih belum pernah ininya sampai E. Jadi gue nggak tahu pas sampai E itu kayak gimana. Cuman kalau menurut instruksinya di sini tuh, misalnya dia udah ada E ini, turun di reset. Nah resetnya ini kan ada tulisannya ini 10, kelihatan nggak ini? Ini di sini ada 10 detik ditahan. Jadi masukin ininya. Terus ada tombol ini kan di sini nih. Nah ini ditekan 10 detik doang. Nanti ada tulisan resetnya. Nah kalau menurut ininya proses reset itu berhasil kalau ada lampu statusnya mati, terus kedip 2 kali, terus hidup lagi. Cuman jika nggak berhasil, bisa hubungin IQOS yang terdekat. Caranya gimana? Nah langsung aja. Nah, sekarang kita langsung ngejelasin ke unitnya aja langsung. Ini kan ada 2 nih ya, tandanya ini dia udah bisa ngelakuin yang namanya tadi 2 kali sesi. Di sini gua ada yang Oasis Pearl. Ini kalau yang Oasis Pearl ini bisa diceklekin. Nah ini kalau dimasukin, ini dia getar, terus dia langsung auto start gitu. Nah di sini lihat kan, di sini ada loadingnya kan. Nah ini tuh loadingnya sampai ini penuh, sampai dia udah penuh ke sini, itu tandanya udah siap. Nah ini belum siap nih, diisap nih. Kalau nanti dia udah penuh nih, ada penandanya, penanda penuhnya gini. Tungguin dikit lagi. Nah ada tanda mata 2 gini, terus sama kayak gini. Ini tandanya udah bisa dicoba isap, dan ini udah siap. Nah, di sini sesuai di buku petunjuknya ini, dia itu ada tulisannya. Ini buat nge-iniin touchscreen-nya. Di sini ada tulisannya. Di sini nih, ini kebaca nggak?
Gokai Tapusuru Kotode. Nah, berarti kan maksudnya dia diiniin apa namanya, di tap 5 kali di layarnya ini. Ada 5 kali nih, maksudnya 5 kali di tap. Nanti buat ngerubah kecerahan di layar ini nih. Ini mungkin nggak kelihatan ya lagi ini. Cuman ini kalau buat ngerubah kecerahan sama ininya bisa 5 kali. Waga Patma. Tuh, ini bisa kelihatan kecerahan sama kegelapannya. Bisa dari ngetap 5 kali. Nah, nanti pas lagi kita sesi ini dia lama-lama kurang nih, yang loadingnya ini nih. Tuh, nah ini lama-lama kurang nih. Kalau ini lama-lama udah kurang, berarti udah kelar waktunya. Nah, cuman kenapa gue tertarik banget untuk nge-review produk ini, sama ngeceritain gue selama pakai produk ini, karena produk ini tuh menurut gue, dari seluruh lini IQOS, buat gue ini yang paling keren. Pernah nggak sih misalnya lagi kerja, atau tau-tau dadakan gitu kan, kita misalnya udah izin nih, dadakan tiba-tiba dipanggil gitu ke dalam lagi ruangan, misalnya lagi kerja sama atasan gitu, dipanggil sebentar buat konfirmasi sesuatu, atau misal lagi di resto, kita mikirnya pesanan kita lama datang, tapi tiba-tiba pas kita baru nyalain, makanannya tiba-tiba datang. Pas makanannya udah datang itu, kita udah terlanjur nih nyalain ini. Kalau biasanya kan udah dinyalain, ya udahlah ya mau nggak mau pasrah aja, tunggu habis atau kita buang kan tereanya. Cuma kan sayang ya buang itu. Jadi kerennya di sini itu bisa di pause. Jadi misalnya tiba-tiba kita dipanggil, kita bisa nge-pause. Terus misalnya kita lagi makan, nggak sengaja pesanan kita datang, kita bisa nge-pause dulu. Cara pause ini gampang banget kalau yang ini. Jadi dari bawah ini, jadi cara nge-pause itu dari atas. Ini dari atas ini, kita swipe nih gini ke bawah. Dari atas ini kita ke swipe ke bawah. Swipe ini tinggal swipe aja ke bawah gini. Nah, ini di swipe aja, nanti ada kayak gini nih, tanda-tanda ini 2 gini nih. Ini terus dia getar, berarti nih kalau ini tuh tandanya udah berhasil di pause, ini nggak nyala. Jadi kalau nanti tiba-tiba makanan datang atau tiba-tiba dipanggil gitu, kita harus masuk gedung atau gimana, bisa makan dulu. Karena ini kan di sini diiniin, dia itu bisa sampai 8 menit. Di sini di buku petunjuknya ini, dia itu pokoknya di sini ada bacaannya ini. Pas lagi pause mode ya, di sini ada tulisannya Hapung Inai. Berarti ini maksudnya ini di sini tuh ada selama dalam waktu 8 menit itu bisa di pause. Tapi kalau misalnya di sini tuh dijelasinnya, kalau misalnya udah lebih dari 8 menit, kita misalnya makan atau dipanggil lebih dari 8 menit, dia kan mati sendiri gitu. Tanpa dia pemberitahuan apa-apa, dia mati sendiri. Dan ini harus diperhatiin di sini. Ini tuh untuk mode pause-nya nggak yang selalu bisa di pause ya, kayak kita main video game langsung pause. Di sini ada Saishono Sampung Kang Matawa Hachi Hafu. Jadi kurang lebih ya Hachi Pafu, salah baca. Jadi di sini tuh pertama-tama di 3 menit pertama lah kayak gitu, atau dalam apa namanya sekitar misalnya belum 8 kali puff itu masih bisa di pause. Tapi kalau udah melewati dari 8 kali puff atau udah lewat dari 3 menit, dia nggak mau di pause. Kalau misalnya kita ngerasa belum ada 8 menit, mungkin orang nggak ada yang ngejelasin di sini ya, mereka cuma bilang produk ini bisa di pause. Cuma kan ada kadang orang yang bilang nggak selalu berhasil di pause-nya gitu, nggak bisa. Jadi di sini ada iniannya nih, ada petunjuknya di sini. Hanya setelah 8 puff dia udah nggak bisa di pause lagi, kayak gitu aja. Nah terus kalau untuk ininya, untuk ngelanjutinnya ini tinggal dikeatasin lagi. Kayak gini nih, dikeatasin lagi aja dari bawah ini, di swipe gini nih ke atas. Nah, kalau berhasil dia kayak ada ngulang lagi dari loadingnya ini, dia menuju ke penuh nih nanti. Tungguin aja sampai penuh ininya, nanti kita udah mulai bisa manasin lagi. Udah segitu aja yang gue pengen bahas tentang produk ini, karena kerennya dia bisa di pause, dia bisa dilihat tadinya kan penuh tuh. Ini udah kurang segini. Berarti kita masih punya kesempatan lagi sampai ininya habis. Jadi kurang lebih buat gue produk ini kerennya karena dia bisa di pause aja. Yang kalau kita tiba-tiba makan, pesanan kita datang tiba-tiba tuh kita nggak harus buang ininya, bisa ditahan dulu. Atau tiba-tiba misalnya lagi tugas lapangan gitu, yang kita tuh harus keluar dari gedung, terus tiba-tiba nggak sengaja dipanggil lagi gitu, padahal kita baru nyalain ini, bisa masuk lagi, terus bisa lanjutin lagi. Sejauh ini gue pakai sih produk ini tuh oke banget karena ada sistem pause-nya ini, dan gue seneng ada touchscreen-nya ini. Jadi kita bener-bener ketahuan, pokoknya informasinya semua ada, dibanding yang cuman kayak begini doang, cuman gini-gini doang, biasa banget. Gue seneng aja sama produk ini, terus gue juga seneng sama build quality dari holdernya ini, cakep kalau kata gue, ditaruh di mana lagi di meja makan gitu, keren, misalnya lagi nongkrong,
Ya segitu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau di sini bahasa Jepang gue rada kurang atau rada salah atau ada kurang informasi untuk ngejelasinnya. Mohon maaf karena gue memang orang Indonesia. Sebisa mungkin aja yang gue tahu gue kasih tahu. Buat yang udah nonton sampai akhir, makasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.